Kamu baca mah? Aduh mah baca mah? Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. قراءة الفاتحة لسيدنا محمد سيد الأنام ولسائر إخوانه الأنبياء والمرسلين وآلهم أصحابهم الكرام أجمعين. الفاتحة. صاحب الحزب مولانا أبو المدارس والمساجد مؤسسين خطوط الوطن المغفور له مولانا الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الأمتنان والمنصور ولوصوله وفروعه ولمحبه. الفاتحة. Kita niatkan untuk negeri kita, bangsa kita, mudah-mudahan ini terhindar dari bala penyakit yang melanda mewabah dunia pada saat sekarang ini, termasuk di daerah kita, di tempat kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua terjaga turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari bala penyakit, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat melaksanakan segala kewajiban kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemunya dengan bulan suci Ramadan, bulan suci yang penuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli niyyati shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا والنهضين والنهديات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وترفع علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وألحقنا بالصالحين. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي
تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. الفاتحة. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi segala adalah mat setengah daripada segala ibarat kitab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Segala puji bagi Allah. Makin niki malik kebedait dan lemak niki sedang untuk melanjutkan muzakarah kita masih seputar tentang mengenal pengarang kitab Bidayatus Salikin nafiaran niki adalah kitab fikih niki masih seputar biografi kita mengenal siapa pengarang, apa cara mengarangnya, bagaimana cara menguraikan isi kitab kita. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini tentu kita akan mendapatkan nilai kepahaman tentang hukum-hukum agama Allah sehingga lurus, bagus cara untuk beribadah, ya. Baik dan benar sesuai dengan ilmunya kita melaksanakan ibadah dan dapat meningkatkan kualitas diri kita, iman kita, takwa kita, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jawab apa? Tapi segala adalah mat setengah daripada segala ibarat kitab itu. Sehingga memang di dalam menguraikan kitab ini segala ibarat-ibaratnya itu sesuai dengan cara-cara apa yang ditentukan di dalam ulumul Quran. Ulumul Quran itu termasuk di sana ilmu tajwid, ya, termasuk qiraat, termasuk mat. Nah, mat itu adalah bagaimana menentukan kalimat-kalimatnya itu, di mana letak panjangnya, di mana tempat berhentinya, di mana titiknya, di mana komanya. Itu adalah adab. Adab juga di dalam kita menguraikan isi kitab sehingga nanti jelas dia maknanya apa, makna tipan sehingga kita itu cepat memahami isi kandungan dan penafsiran atau penjelasan dari para ulama-ulama itu. Niki yang harus kita jelaskan dulu. Hupa'a atas segala setengah daripada segala mereka yang mengambil faedah daripadanya. Sehingga amat atau aturan-aturan bacaan dan ulumul Quran atau cara-cara membaca isi kandungan hadis dan berdasarkan asbabul wurud, asbabun nuzul dan seterusnya, niki adalah merupakan sesuatu yang sangat berfaedah untuk kita bisa lebih memahami isi kandungan. Karena mengandung atas bahasa. Memang itu adalah merupakan bagian daripada tata bahasa. Maka tiadalah tahu akan dia yang lain empunya kecuali orang yang alim, orang yang tahu ilmu tata bahasa. Coba menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis, harus orang yang berilmu. Kalau mengkaji hadis, ada asbabul wurud, sebab-sebab dia turun untuk penjelasan hadis itu. Al-Quran ada ada khos, ada ta'wil, ada mana, ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat muhkamat itu mengandung hukum, tidak perlu ta'wil, itu memang itu, ya. Kalau dia
kalau di dalam Al-Qur'an mengatakan itu haram, haram, itu muhkamat. Nggih. Kalau yang mutasyabihat butuh takwil. Bagaimana butuh takwil? Harus kita mengartikan sesuai dengan situasi keadaannya. Artinya Allah alal arsyistawa, misalkan kan Allah duduk di atas aras, di atas kursi. Tapi jangan ditakwilkan seperti duduk maraite selaku hamba Allah. Salah kita, keliru. Itu loh yang dimaksud oleh pengarang kitab ini. Maka kita harus memahami isi kandungan Al-Quran sesuai dengan empunya. Di sini kan kita bahasanya empunya artinya orang yang alim di bidang ini. Orangnya kalau dia fikih, orang yang fakih dan riwayat belajarnya itu ada. Riwayat belajarnya ada, dia belajar ilmu fikih, sekolah di mana, agamanya di mana gitu kan. Adapun ilmu-ilmu laduni yang mengalir dari darah memang itu tetap ada. Tetap ada itu ilmu-ilmu laduni tanpa belajar bisa dia lalui dengan melalui rajin orang soleh, sholat tahajud malam, kemudian banyak wirid, kemudian diberikan semacam hidayah oleh Allah, maunah apa istilahnya itu, para alim ulama, orang-orang soleh, bisa dia mendapatkan ilmu itu. Tetapi secara silsilah untuk bisa mengajarkan ke orang lain adalah dengan riwayat belajar. Marak niki wah tokoh larak kitab arak sakencen tersading bermuzakah. Bahwa kepada segala mereka yang menuntut, sehingga karena mereka itu marak isi yang baru niki ada riwayat belajar niki kan, menuntut dia, mencari dia pada ulama-ulama di halakoh baru bisa menguraikan tentang apa yang kita dapatkan mungkin niki dalam bentuk teks nas kitab-kitab sak mungkin terkait niki nggih dawuh. Dan ada setengah daripada ibaratnya dua bagian daripada asalnya. Sehingga setengah ibaratnya sebagiannya niki adalah niki berdasarkan teks-teks nas Al-Quran. Kemudian kedua juga berdasarkan penjelasan dan pendengahan oleh para ulama-ulama secara langsung. Tetapi mendengarkan secara langsung itu lebih barokah daripada membaca sendiri. Bersama guru. Dan digantikan dengan lainnya. Kemudian bisa juga dengan cara yang lain gitu. Dengan cara yang lain, dengan membaca, kemudian dengan mendengarkan, menghadiri di pengajian, di majelis-majelis, atau dengan cara yang lain. Maksudnya nabi cara yang lain iki ilmu laduni itu mengalir darah. Sekarang kan ada keturunan Rasulullah kan ada Sayyidina Ali itu terkenal orang yang sangat cerdas, pintar. Rasulullah mengatakan ana madinatul ilmi wa ali babuka. Seandainya kalau saya sabda Rasul adalah Madinah ilmu, kotanya ilmu, gudangnya ilmu, maka kalian masuk itu melalui Sayyidina Ali. Masuk. Apa kata-kata Sayyidina Ali? Ya, sangat mengagumkan tempat dia mendapatkan ilmu itu. Dan pada setengah daripada ibaratnya gugur. Gugur ini. Dan setengah daripada ibaratnya gugur. Terkadang itu yang menyebabkan ilmu itu dan kurang. Kadang ibaratnya kurang, kadang lebih. Memang itu bagian daripada kita selaku manusia. Ingin mengatakan, pengarang ini ingin mengatakan kadang bisa saja itu apa yang kita karang ini ada sisi kelemahannya, ada sisi yang kurang. Namanya kita al-insan mahallul khata'in iwan nisyan. Manusia niki tak salah lupa.
Nah itu menandakan bahwa pengarang ini adalah orang yang sangat tawadhu. Memang itu tawadhu, rendah diri, tidak mengatakan oh saya yang paling alim sehingga mampu mengarang kitab setebal ini. Nenten memang tetap itu, karena kita harus kembali kepada Allah, karena Allah lah yang maha besar, Allah yang maha alim, Allah lah yang menciptakan alam pikiran kita, akal kita, ulum seluruh alam jagat raya ini, termasuk mampu nulis marah meniki, karena Allah lah yang menciptakan ilmu, sehingga beliau mengatakan bisa saja apa yang saya ungkapkan ini, yang saya nukil ini ada sisi kelemahannya. Gitu. Maka segala itu daripada tasrif segala mereka yang menjalankan yang jahil. Nah, menyela yang jahil. Sehingga tasrif artinya ini menguraikan, meluruskan berdasarkan kata-katanya, mengelompokkan kata-katanya supaya jangan salah penjelasan kita. Enten salah anu niki. Ada yang jelas kelompok katanya bisa dipahami dengan baik, sehingga tidak kita jahil terhadap pesan-pesan nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab ini. Maka bersalah-salahanlah, bersalah sebab yang demikian itu segala nishah. Sehingga napi maka bersalah-salahan sebab yang demikian itu segala nishah. Nishah itu artinya niki adalah yang dikutip, yang dikutip di segala kesalahan, mungkin itu salah kutip dan seterusnya niki, sehingga bisa saja itu terjadi. Dan sekalian ibaratnya, termasuk ibaratnya, maka kalau salah kutip maka salah ibarat. Maka ya pun yang untuk supaya kita belajar ilmu itu harus tetap ada dasar, dan pasehlah setengah ibaratnya. Dengan fasih. Maka kalau kesalahan itu sudah bisa kita lihat, kelompokkan katanya, kita tasrifnya, asal katanya dari mana, sehingga nanti bagus, bagus cara. Nah paling enak aja kita yang pelunggu sami niki adalah mangkin niki adalah bertaklid, mengikut para ulama, mengikut dengan sa'alim sesuai dengan jurusannya. Dari tiap baca sendiri nih kita, memang baca itu penting, tetapi ketika tidak mampu memahami isi kandungannya, sebaiknya kita bertanya kepada orang yang bisa sesuai dengan kadang ini, karena agama Islam ini kan berbahasa Arab, masalah dasarnya ini masalah ini kan, kita harus pahami bahasa Arab itu. Kadang ada maknanya bolongok, kinayah dan seterusnya ini kan, ada yang majasi dan seterusnya, harus kita pahami. Dan bau sih baca artiin terjemahan Kementerian Agama kemudian itu kita artikan langsung, tidak bisa. Kadang ada makna denara sesuai dengan kata-katanya itu, ya pun makna tekstual, mana kontekstual. Nah, bahasa ilmiah perlu kita mana searah maksud kandungan niki. Dan tiada hampir diperoleh suatu nishah yang sahih daripada segala nishah yang dibangsakan bagi mu'alafnya. Maka itu segala yang bagi yang mu'alaf, artinya nih mu'alaf ini ya kan baru tamu Islam, baru belajar lah Islam ini, baru belajar sehingga nanti suhuknya ini bisa dipahami secara lebih. Dan tiada dapat membazirkan akan syahesnya daripada yang pasyitnya, sehingga nanti tidak mubazir ilmu itu. Dia mubazir artinya banyak kata, banyak penjelasan, duit, dosa-dosa lain, tetapi intinya itu sedikit.
pasyatnya. Enggak, luean pasat, luean rusak. Melainkan Luean segala sede, mereka yang luean sede. Baru kan mengharam. ya poin-poin inti pesan dari fikih itu adalah paham terhadap apa agama apa yang harus kita ada rukunnya kan, ada kewajiban-kewajiban di Melainkan dalam beragama. segala mereka yang Gitu. mahar pada ilmu fikih, Nah, mahir ini, mahir pada ilmu fikih. sehingga kita mahirnya itu ada dasarnya nggih. Maraisin para ulama nih kita. Maka di dalam mengamalkan fikih itu kan ada rukun, nggih, ada kalau beragama kan kita kan agama Islam punya yang namanya rukun Islam. Sebelum kembali ke rukun Islam ada rukun iman. Rukun iman pira niki? 6. Ya. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada Nabi dan Rasul. Ketiga, amantu billahi wa kedua, percaya kepada malaikat. Ketiga, percaya kepada kitab Allah. Kitab suci Allah mana? Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Niki Al-Quran niki penyempurna mungkin niki. Maka kalau ada kitab lain yang mengatakan itu adalah kitab umat Islam, itu bohong itu ya. Maka orang yang mengatakan itu adalah termasuk setan yang nyata itu. Jadi sampurayan bersekasar tang niki bejang be anna saraan qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan manusia. Ya, itu setan nyata nih nggih. Namun nara ada yang mengatakan selain Al-Qur'an itu ada kitab suci rujukan Islam, bacaan yang belum sami ini. Dan tiada dapat mubazir akan sahihnya daripada yang fasidnya, melainkan singgi. Jadi nenten mubazir ilmu niki, nenten rasa-rasa lain doang, inti naras kecet. Inti naras kedi abu rasa-rasa lain, padahal yang disampaikan itu nanti pemahaman kita itu lebih efektif mungkin lebih efektif. Mara misal ara di dalam kitab niki kan ada matan, ada syarah. Matan sak poin-poin, misalkan rukun iman 5 kan. Dengka sare-sare anu lain lombok secara jamak menurut bahasa Sasak gitu. Segala mereka yang mahir pada ilmu fikih, maka akan sahih, akan terhindar dari kepasadan, dari kerusakan, dan bisa kita lebih cepat memahami secara bahkan mahirun adalah orang yang mampu, orang yang bisa, orang yang cerdas, pintar memahami isi kandungan ilmu fikih. Ilmu fikih ini ilmu fikih ini kan harus kita belajar dulu, ada usul fikih, tidak bisa langsung ke fikih. Maka nanti ada juga kaitannya dengan usul fikih. Al-Quran ulumul Quran ya, hadis ulumul hadis. Nanti kan niki ada kaitannya nanti Al-Quran, hadis, kemudian usul fiqh. Ini tetap akan berkaitan untuk memahami isi kandungan fikih itu niki supaya nanti pesannya jelas dasar hukum mengartikannya itu jelas. Nanti pesanan niki harus jelas, harus sesuai dengan apa yang sejarah daripada dikeluarkannya hukum itu. Kita runut berdasarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan dari mana jua diperoleh segala mereka yang mahir dalam sekalian negeri Jawa ini. Nah niki karena termasuk awal disebarkan Islam
Ya, maka itu disebutlah daerahnya, termasuk masuk ke Jawa dulu kan awalnya niki nggih. Dan di dalam segala masa ini yang tersingkat di dalamnya sekalian hamba sekaliannya. Nggih, termasuk niki adalah kitab yang cukup singkat. Nggih. Yuk, kalau kita lihat syarah I'anatul Thalibin 4 jilid. Niki kan berarah seki niki 4 jilid arah mariksa Bidayatul Mujtahidin, ada kitab-kitab yang lain itu banyak sekali, ada Al-Majmu' Al-Akbar, kemudian ada tafsir 4 jilid, ada Syawi nggih. Menita aja saya pelajarin lain tafsir Jalalain naran dikarang oleh dua syekh, kalau munani ya mun tafsir kita nggih. Jalalain naran niki ya sakadun teh niki. Dan berkurang segala paham. Maka akan mengurangi ya nanti ini karena awal niki apa? Ulangi. Dan sekalian hamba yang berkurang segala paham. Kurang paham karena sehingga kurang paham oleh nafi oleh sebelum coba apa oleh kan ya ini baru. Dan di dalam segala masa ini yang tersingkat di dalam sekalian hamba. Kembali kepada tadi itu, sebenarnya kalau kita ini kurang melihat secara runutan dasar ilmu maresitang baru niki, riwayat belajarnya niki, riwayat mengkajinya niki, sanak ilmu maksud yang niki, maka itu akan bisa mengurangi pemahaman memaknai hukum-hukum fikih niki. Dan berkurang segala paham. Nah itu akan kurang dapat kurang ngerti telah memahami isi kitab niki. Dalam termasuk kitab-kitab fikih yang lain juga, tak lain secara zahir. Nah, balik jadi aja. Entah menunggu. Kita titik apa? Petang desa ni mai. Desa molah ni mau demak nanti. Nah, ini. Tinggi para jamaah sekalian, memang belajar fikih niki kita harus sesuai dengan nabi perkataan-perkataan para ulama, karena sulit termasuk karena pertama kita sibuk kan aktivitas luwe, kemudian ikhtiar pegawai selain, maka bersyukur yang pertemuan niki akhlak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk kan man jalasa di majelis ilmu, sisa duduk di majelis ilmu itu luar biasa. Malaikat rahmat turun ke bumi dan mendoakan kita, memohonkan ampun kepada kita semua. Gitu. Termasuk ya berkumpul di sebuah majelis itu adalah majelis zikir. Termasuk majelis zikir itu. Termasuk majelis zikir adalah membaca Al-Quran, termasuk majelis zikir baca sholawat, selain mengungkapkan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Selain itu termasuk ini adalah majelis zikir mengingat karunia dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah kepada kita semua niki ya Bah nggih. Masyaallah pertemuan niki dan para ulama juga sangat berhati-hati supaya kita efektif, jelas terpaham terhadap ilmu yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan tunggu paham cara niki soal masih beradaptasi niki cara menyampaikannya, karena ini adalah merupakan bagian dari datang lama Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli niyyati shalihah bisiril Fatihah. Kita niatkan khusus untuk pengarang kitab niki, mudah-mudahan berkah ilmu sampai kepada kita semua niki.
dan bertemu nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli niyyati sholihah. Al-Fatihah. Lagu mau udah masih. Jawab dan ngiring baca sholawat tip 10 kali, kemudian sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'imin bi huquqillah ma daqat illa wa farrajahu Allah. Ini kita olah sekali. Kebetulan ini bulan Sa'ban. Sholawat tip untuk badan kita, untuk badan kita supaya dalam kondisi sehat, fit, oleh dalam menangkal virus corona, karena Allah Subhanahu wa taala niki sudah menciptakan napiaran antibodi yang kuat di dalam tubuh kita. Banyak vitamin C, banyak vitamin E katanya kan, kita asumsi supaya kalau badan kita kuat, paling kalau datang virus ya kita flu keluar. Itu dia belum ke bawah. Insya Allah akan begitu. Dan salah satu cara menjemput rahmat Allah, kekuatan dari dalam adalah dengan kita berdoa membaca sholawat. Bayangkan, sholawat 1 kali turun rahmat Allah 10 kali. Allah bahasanya di dalam Al-Quran, Allah bersolawat kepada hambanya itu 10 kali. Nah, kita takwilnya apa? Jangan artikan Allah bersolawat seperti hamba, tapi Allah menurunkan rahmatnya itu 10 kali. Nabi kenal rahmat, kasih sayang Allah. Tekanan mudah kasih sayang berarti obatnya turun, semuanya turun. Kita semua sehat walafiat. Dan jauh-jauh ulangan salangan penyakit iki. Maka kita baca sekarang 10 kali sholawat tip. Kemudian sholawat yang kedua tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'imin bi huquqillah ma daqat illa wa farraja Allah. Ini adalah merupakan sholawat yang akan kita semua jawab dan iring bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyadil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi kulli dhammin wa nafsin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyadil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafsin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyadil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafsin bi'adadi kulli ma'lumin lak. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما دامت إلا وفرج الله.
اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرج الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرج الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرج الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرج الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرج الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرج الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرج الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرج الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرج الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرج الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرج الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرج الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله إلا وفرج الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرج الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرج الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرج الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقربت لنا مع آل القدر أنسى والذكر رب وافقنا ووافقهم لما ترضيك وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر أزكياء علما نرضى بالخير ونرضى كل شر ربنا أصلح لنا كل سوء وآخر بالرضا منك العيون وارضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رزق المال وارضي رزق أنت أنت ربنا يا ذا الجلال والمنى وجرد وأنوضة وفضل دائما من الفتن ودي الرجال على السنن وانشرهم في العشايا والبقاع ربنا يا ذا الجلال والمنى وانشرني وأنوضة وفضل دائما من الفتن ودي الرجال على السنن وانشرهم في العشايا والبقاع ربنا يا ذا الجلال والمنى وانشرني وأنوضة وفضل دائما من الفتن ودي الرجال على السنن وانشرهم في العشايا والبقاع وصلاة الله خمس المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس صفا وأهل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغر أمرت كفا صربحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء الغمير على مآسي والعدل وعلى ذرية وبطين وظهير أمرت كفا صربحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء الغمير على مآسي والعدل وعلى ذرية وبطين وظهير أمرت كفا صربحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء الغمير على مآسي والعدل وعلى ذرية وبطين وظهير
يا جميل الصنع يا من كلما دائما الخجل مدائم يا غياث المستغيثين ويا مالي الحكم إذا ما حكم نفس الأمر علينا شركاء إن ذا الأمر علينا نفس الأمر علينا شركاء إن ذا الأمر علينا نفس الأمر علينا شركاء إن ذا الأمر علينا واستجب منا جعلنا كرما يا كريما أنت رب الكرماء وصلاة الله صلى المصطفى من إلى خير دعانا كرما وعلى الآل وصحبه حتى صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المسلمين اللهم سمع فينا اللهم سمع اللهم سمع فينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعلنا وتقبلنا من بعد هذا تقبلا مباركا حسنا مقصودا حسنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنا وعنكم السوء بأحياك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والغلاء والفحشاء ما لا يجوز اللهم اصرف عنا من البلاء والوباء والغلاء والفحشاء ما لا يسوء اللهم اصرف عنا وعنهم السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا وعنهم السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Sekian atau siang, mohon maaf kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin kurang ya, salah saraf niki dari nyampeang niki ya, pada saya maafang sebenarnya corona nih. Corona. Oh ini dengan sengaja mau kekeh bertendang sembahyang ya. Udah datang Ustaz. Masjid itu tangkian. Kecil Muhaimi Ali. Pecat anu niki. Pecat apa? Kalau niki lah ada juga 2 kilo 3 unit tukar.